Kalimantan itu dibakar guys, bukan kebakar. Jadi kepolisian itu udah menetapkan 12 tersangka di kejadian kebakaran hutan. Kan guys, ini kebakaran hutan yang ada di Indonesia sangat-sangat berdampak di Malaysia. Kebakaran hutan di Kalimantan itu sudah diprediksi oleh para peneliti, cuma pemerintah nggak pernah mau mendengarkan. Kebakaran hutan di Kalimantan meninggalkan pertanyaan yang besar, teman-teman. Ya, ada banyak pro dan kontra terkait apa yang menjadi penyebab atas kebakaran ini, teman-teman. Ada yang bilang sih ini efek El Nino, ada yang bilang ini ada yang membakar. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar dan perlu dijawab adalah kalau memang ini ada dibakar, kalau ini memang kebakaran itu disengaja, maka apa solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah kita untuk menangani persoalan kebakaran hutan yang terus-menerus terjadi, yang dampaknya sangat kerasa bagi masyarakat, mengganggu dan menghambat aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat. Bahkan bukan cuma itu, asap dari kebakaran hutan di Kalimantan itu menghentikan proses belajar mengajar para siswa di sana. Ini kan bukan bukan hal yang kecil gitu loh. Ini bahaya sekali, bahkan asapnya sudah nyebar ke negara tetangga Malaysia. Kita malu gitu loh. Apa sih tujuan dari pembakaran ini jika memang pembakaran itu disengaja gitu? Karena kalau kita mengamini bahwa kebakaran itu disebabkan oleh El Nino, itu kayaknya agak konyol juga gitu loh. Kayaknya tidak mungkin gitu loh kalau disebabkan oleh El Nino gitu. Coba kita simak penjelasan atau komentar dari warga Indonesia terkait ini, teman-teman. Ya, silakan. Kebakaran hutan di Kalimantan itu sudah diprediksi oleh para peneliti, cuma pemerintah nggak pernah mau mendengarkan. Jadi kalau ada yang bilang kebakaran itu karena dibakar, karena perubahan cuaca ataupun iklim, itu tidak tepat. Karena penyebabnya adalah pemerintah yang tidak pernah mau mendengarkan. Paper penelitian atau riset tentang lahan gambut di Indonesia sudah berulang kali dilakukan. Bahkan salah satunya baru dilakukan oleh Profesor Bagus Mulyadi. Dan Profesor Bagus Mulyadi sudah mengingatkan tentang bahayanya lahan gambut di Indonesia yang salah tata kelola berulang kali. Yang kedua, kita tahu kebakaran yang terjadi di Kalimantan itu sering terjadi karena dibakar. Tapi apa tindak lanjut dari pemerintah setelah itu? Yang ditangkap cuman aktor-aktor lapangannya doang. Tapi aktor-aktor intelektual yang menyuruh aktor-aktor lapangan itu untuk melakukan hal tersebut nggak pernah dihukum berat. Kita juga tahu pengawasan hutan di Kalimantan dan di Indonesia itu sangat-sangat lemah. Korporasi bisa masuk dengan mudah ke hutan-hutan. Faktor cuaca ataupun iklim yang berubah itu hanyalah berperan sebagai komorbid. Itu hanya memperparah keadaan. Tapi dua faktor yang barusan gue sebut itu tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Terus sekarang ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat, yang disalahkan cuma para pembakar. Bagaimana dengan para aktor intelektual? Bagaimana dengan sistem pengawasan yang amburadul? Lalu bagaimana dengan tata kelola lahan kita yang masih sangat kacau, tidak pernah didengarkan oleh para pemerintah? Ayo bersama Oposipit kita desak pemerintah untuk melakukan reformasi kehutanan dan kita dobrak pikiran Indonesia yang sempurna. Kalimantan itu dibakar guys, bukan kebakar. Jadi kepolisian itu udah menetapkan 12 tersangka di kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dari berita yang ada, para tersangka ini diduga sengaja membakar hutan di sana buat ngebuka lahan baru. Berarti ada indikasi ada aktivitas perkebunan ilegal yang mau dilakukan di sana. Belum tahu orang-orang ini siapa, dari perusahaan mana yang sengaja ngebakar hutan di Kalimantan buat ngebuka lahan secara ilegal, ditambah pas musim kemarau. Pemerintah ini harusnya bisa menindak tegas para tersangka ini. Terus buat Satgas PKH atau Perlindungan Kawasan Hutan, semenjak Febri Adriansyah kena kasus, belum ada pengganti ketua Satgas PKH yang baru. Posisi sepenting ini, apalagi di tengah ancaman pembukaan lahan ilegal kayak gini, ketua Satgas PKH harusnya jangan dibiarin kosong kelamaan. Lahan bekas kebakaran di Kalimantan harusnya diawasin biar kagak jadi kebun ilegal. Dan buat teman-teman di Kalimantan, jaga diri kalian, jaga kesehatan, semoga semuanya cepat balik ke normal. Kalimantan kebakaran gede banget. Katanya gara-gara El Nino. Tapi gimana sih ceritanya? Gue jelasin ya. Jadi El Nino ini nggak bisa bikin hutan tiba-tiba kebakaran. El Nino itu nggak bisa nyalain api tiba-tiba. Dia emang bisa bikin kondisi hutan itu jadi gampang banget kebakar, itu betul. Karena El Nino itu ngubah siklus udara dan laut di Pasifik. Nah, di banyak wilayah kemaraunya ini jauh lebih kering, tanah kehilangan air. Dan di Kalimantan ini bahaya karena di sana tuh banyak lahan gambut. Gambut itu kan sebenarnya isinya tumpukan daun, akar, kayu, dan material organik yang udah kesimpan ratusan sampai ribuan tahun di tanah yang tergenang sama air.
Karena terendam selama ini, material ini tuh nggak terurai sempurna. Jadinya kebentuk tuh lapisan tanah yang kaya banget sama karbon. Normalnya, gambut itu basah. Air ngisi pori-porinya persis kayak konsepnya spons. Tapi gara-gara El Nino, kemarau panjang, muka air tanah tuh turun. Jadi air di dalam gambut itu berkurang. Bayangin spons basah tadi itu dijemur sampai kering. Jadi yang tersisa itu tumpukan material organik kering. Karbon, daun, akar, kayu yang udah terdekomposi sebagian. Makanya dia tuh berubah jadi kayak bensin. Bukan literally kayak bensin ya, tapi kayak bahan bakar gitu lah. Tinggal butuh apinya. Dan di Indonesia, trigger kebakaran itu paling sering gara-gara manusia. Pembakaran lahan, api kebun yang ngerembet, atau sumber api lain lah yang lepas kendali. Begitu api ketemu sama gambut kering, itu langsung bahkan gambut itu bisa kebakar dan ngerambat di bawah permukaan tanah. Makanya susah banget buat dipadamin. Jadi sebenarnya El Nino tuh bukan korek apinya. El Nino itu cuma memperparah kekeringannya. Jadi gambut kering nyediain bahan bakarnya, dan kemungkinan besar manusia yang nyiapin trigger apinya. Yang akhirnya harus ngirup asap dan terima dampaknya ya masyarakat Kalimantan juga. Jadi jangan berhenti di wah gara-gara El Nino nih. Karena alam emang nyiptain kondisinya. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang nyalain apinya? Password, gambut. Ini adalah footage-footage terbaru yang gue lihat tentang Kalimantan sekarang. Sampai kapan Kalimantan harus hidup berdampingan dengan asap? Dulu gue sering banget ke Kalimantan untuk sebuah acara My Trip Adventure. Dan gue tahu kalau ini bukan kejadian pertama. Ini adalah musim kemarau yang datang setiap tahun. Dan kita tahu daerah mana yang rawan bahkan titik panas sekarang bisa dipantau lebih awal. Jadi seharusnya ini nggak cuma bergerak setelah api membesar. Mana langkah preventifnya? Dan kalau ada yang sengaja membakar lahan, usut dan tindak tegas. Bayangkan setiap tahun ini polanya sama. Kemarau datang, hutan terbakar, asap muncul, masyarakat sesak, baru sibuk memadamkan. Ini bencana yang berulang. Artinya kita sudah punya waktu untuk belajar. Kalimantan nggak butuh kita kaget setiap. Kalimantan butuh pencegahan sebelum api datang. Lihat guys, ini kebakaran hutan yang ada di Indonesia sangat-sangat berdampak di Malaysia. Ini sekitaran saya ini sekarang cuaca berkabut. Padahal masih pagi dan berkabut. Berkabut bukan sebab awan atau apa, tapi memang betul-betul asap. Nih, hampir nggak nampak tuh masjid. Sama juga nih Masjid Putrajaya, berkabut juga. Bukan kabut awan, tapi kabut asap. Itulah kalau hutan sudah terbakar, akan kemana-mana efeknya. Termasuklah negara jiran kita Malaysia terkena efeknya nih. Nah, begitu kira-kira. Dan banyak bendera-bendera Malaysia di sekitaran sini, sebab nanti di hujung bulan Agustus kemerdekaan Malaysia. Begitu lebih kurang info ya. Di mana, Mang? Apinya? Ada. Oh, tadi ada, Mang, di situ. Ada. Belum enggak? Terus istiqomah di TKP. Nah, menjadi 65. Demikian informasinya. Kita tidak tahu nih ya video tersebut benar atau tidaknya, tapi kita perlu mengetahui nih kalau di Kalimantan sekarang ini sedang mengalami yang namanya El Nino, di mana terjadinya ini dikarenakan curah hujan yang berkurang. Terjadinya curah hujan yang berkurang itu menyebabkan tanah, vegetasi atau gambut itu ikutan mengering, karena Kalimantan ini kebanyakan itu tanah gambut. Nah, ketika terjadinya pengeringan ini, jika ada api atau ada sesuatu yang memicu untuk terjadinya kebakaran, maka api ini akan gampang menyala dan akan gampang tersebar luas. Makanya terjadilah kebakaran ini sebegitu luasnya dalam waktu singkat.
Jadi El Nino itu bukanlah penyebab langsung terjadinya kebakaran hutan. Karena kebakaran hutan ini bisa terjadi dari sumber api. Nah, sumber api ini berasal dari aktivitas manusia yang melakukan pembakaran yang tidak terkendali atau mungkin melakukan pembebasan lahan dengan cara membakar hutan. Bisa juga nih membuang puntung rokok sembarangan. Ini bisa juga memicu terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan di Kalimantan butuh perhatian. Ini bukan hanya soal hutan yang dibakar, tapi soal kebakaran gambut, di mana tanah gambut di Kalimantan banyak sekali menyimpan karbon, sehingga ketika terjadinya kebakaran timbullah asap yang sangat tebal, emisi karbon, serta kerusakan ekosistem di sekitar. Bahkan ya, asapnya sudah menyebar ke negara tetangga, dan dikhawatirkan masyarakat yang menghirup asap ini bisa mengalami gangguan pernapasan. Semoga pemerintah daerah dan pusat dapat mengatasi masalah ini dengan segera dan cepat, agar aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasanya. Semoga daerah-daerah yang mengalami bencana segera cepat pulih. Nyaris nggak kesorot media, padahal kebakaran hebat lagi mengepung Kalimantan. Per 18 Agustus di Kabupaten Kota Waringin Barat aja udah tercatat 189 kejadian karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Dengan 461 titik panas dan lahan terbakar 859 hektar lebih. Sampai pada akhirnya Bupati Nur Hidayah memperpanjang status tanggap darurat dari 21 Agustus hingga 4 September 2026. Dan data ASEAN mencatat titik panas di seluruh Kalimantan tembus 3.853 cuma dalam 11 hari pertama di Agustus. Separah itu, tapi kok rasanya hampir nggak kelewat di berita nasional ya? Makanya warga itu sampai bikin tagar Pray for Kalimantan sendiri. Dan ada satu hal yang perlu diluruskan. Ada unggahan viral yang menulis luasnya 859.000 hektar. Padahal data dari BPBD sendiri itu 859,49 hektar khusus kobar. Tapi dampaknya memang nyata. Asap tebal sampai pengendara nyaris hilang di telan kabut di jalan. Berarti musuh warga tiap hari itu bukan cuma api, tapi udara yang mereka hirup. Bener banget, dan kobar ini baru peringkat kedua luasan karhutla se-Kalimantan Tengah. Bayangkan wilayah lainnya yang bahkan nggak pernah disorot. Nggak disorot media, kebakaran hebat di Kalimantan sangat memprihatinkan. Astagfirullah. Kamu bisa bayangin nggak kalau di daerah rumah kamu kabut asapnya setebel ini? Horor banget. Netizen bilang ini udah kayak di Silent Hill. Asap ini bikin orang pada susah buat nafas, bahkan warga pada kena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Ada juga yang bilang kalau air udah mulai asin karena Sungai Mahakam mulai kering. Ini ngeri banget karena keseharian dan kesehatan jadi terganggu. Bahkan kalau kita lihat peta, titik merahnya sebanyak ini cuy. Kalau kita ngecek pakai petanya NASA, lebih parah lagi. Ini kejadian real, datanya nyata. Ada sekitar 33.837 hektar yang hangus terbakar. Saya sebagai orang yang lahir di Kalimantan, nyesek banget lihat ini. Nih kota kelahiran saya, Pontianak. Kualitas udaranya ungu. Udah bukan merah lagi nih. Ungu tuh lebih parah daripada merah. Tapi kok media nggak ada yang terlalu nyorot? Waktu video ini dibikin, memang ada sih beberapa media yang bahas, tapi nggak terlalu viral. Jadi banyak yang nggak tahu dan nggak sadar seberapa urgentnya masalah ini. Coba deh ini kita viralin biar makin banyak yang aware dan ada solusinya. Karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan saudara-saudara kita juga. Bahkan kebakaran di Kalimantan ini udah sampai ke negara tetangga. Kita baca, asap kebakaran hutan Kalimantan udah sampai Malaysia. Sekolah di Sarawak ditutup. 108 sekolah Malaysia ditutup sebab asap karhutla Kalimantan. Indonesia tetap masuk. Sekarang pertanyaannya, kebakaran sebesar ini penyebabnya apa? Banyak yang bilang karena faktor cuaca. El Nino tahun ini parah banget. Tapi Kepala Divisi Advokasi Walhi Kalbar bilang, penyebabnya bukan cuma cuaca. Karena datanya nunjukin kalau 74% titik panas di Kalimantan ini ada di dalam kawasan perusahaan. Lebih tepatnya di perkebunan sawit, pertambangan, dan konsesi kehutanan. Bisa kamu cek di artikel ini. Netizen komen, karena kemarau panjang, beberapa oknum mulai membuka lahan dengan cara membakar hutan. Seolah-olah itu musibah yang terjadi. Tapi masa iya kebakaran segede ini biang keroknya gara-gara oknum? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Rokok putih.
Tiap tahun warga Kalimantan harus sesak napas karena kabut asap. Tapi kenapa selalu warga lokal yang disalahin? Padahal ada dugaan kuat dalang aslinya justru oknum pemodal besar. Tiap tahun kita selalu disuguhin sama berita sedih soal kabut asap di Kalimantan, teman-teman. Yang dimana ya bikin lebih dari 60.000 warga kena infeksi pernapasan akut. Gini ya, kalau kita bedah berdasarkan kajian saintifik, api itu diduga kuat nggak bisa mantik dirinya sendiri. Dan 99,9% kebakaran itu adalah ulah manusia. Nah, yang bikin gak masuk akal, akar masalah diduga ada peran motif efisiensi biaya dari pembukaan lahan ilegal. Yang dimana teman-teman ya, buka lahan pakai alat berat secara legal itu butuh biaya sampai puluhan juta per hektar. Tapi kalau dibakar, biayanya merosot jauh cuma ratusan ribu. Dan sisa abunya bikin tanah gambut otomatis jadi netral. Apalagi manfaatin momentum lagi musim kemarau. Modusnya gini ya, ada dugaan kuat oknum cukong ini mengeksploitasi celah aturan kearifan lokal kita dengan pinjem KTP warga, terus sewa preman tuh buat eksekusi. Parahnya lagi, oknum korporasi nakal ini diduga sengaja bikin kanal-kanal yang bikin kering lahan gambut sampai ke dalam. Efeknya apa tuh? Efeknya ya api menjalar di bawah tanah dan kebal dari guyuran air, teman-teman. Makanya sulit banget tuh buat ngeberhentiinnya. Tapi untungnya pemerintah juga nggak diam sebenarnya. Kementerian Lingkungan Hidup misalkan itu udah turun tangan, segel ribuan hektar, konsesi sampai proses pidana oknum-oknum korporasi di balik layar ini. Kita juga harus jaga warga Kalimantan ya, dan fokus pada perbaikan ke depannya, teman-teman. Sama-sama kita saling jaga di bulan kemerdekaan ini, dan semoga api di sana segera berhenti dan korban tidak bertambah yang terkena ispa atau sampai meninggal dunia, teman-teman. Share pendapat kalian, drop komen tentang ini ya. Tolong lihat ini, titik-titik merah yang memenuhi peta Kalimantan adalah titik panas yang terdeteksi. Peringatan bahwa di banyak tempat api sedang atau baru saja menyala. Laporan yang saya terima, sekolah sudah mulai diliburkan, asap tebal di mana-mana, mati listrik, akses air yang susah. Ini bukan lagi sekedar soal hutan yang terbakar, ini soal manusia yang harus menghirup akibatnya. Kalimantan adalah rumah kita bersama, salah satu kawasan hutan tropis paling penting di dunia, rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa, dan ekosistem yang menopang kehidupan jutaan orang. Tolong jadikan ini perhatian nasional. Kondisinya semakin berat karena El Nino diprediksi bertahan hingga awal 2027 dengan puncak kemarau dan resiko karhutla berada pada periode Agustus sampai September. Maka kepada negara, kita tidak boleh hanya menunggu api membesar. Titik evakuasi harus mulai disiapkan, terutama untuk mereka yang paling rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Sekolah juga jangan hanya menjadi tempat belajar mitigasi di atas kertas. Kesadaran bencana harus masuk ke kurikulum dan menjadi keterampilan hidup. Dan untuk kawan-kawan di Kalimantan, kalau kalian sedang mengalami dampaknya, tolong sampaikan daerah mana saja. Dan kalau ingin ikut berkontribusi dalam upaya pendidikan dan kesiapsiagaan, kita juga sedang membuka ruang melalui sekolah tanah air. Semoga api segera padam dan Kalimantan harus segera kita selamatkan. Oke, teman-teman. Karena hutan adalah paru-paru Kalimantan atau bahkan Indonesia karena jutaan hektarnya terbakar, maka kita harus sadari ya bahwa kita harus punya perhatian besar untuk bagaimana menjaga hutan. Oke, kita andaikan kebakaran yang terjadi di di Kalimantan itu disebabkan oleh El Nino. Andaikan kita amini itu, andaikan itu benar. Masa nggak ada solusi gitu loh dari pemerintah? Atau bahkan mungkin lah, minimal lah dari masyarakatnya gitu loh. Untuk bagaimana mengantisipasi kebakaran terjadi dari penyebab El Nino ini. Gitu loh. Masa nggak ada gitu? Dan kalaupun ini dibakar, ya siapa pelakunya? Kalau yang dijadikan korban hanya pelaku pembakaran itu hanya masyarakat sekitar, saya rasa itu cuma pion. Pasti ada orang besar di balik itu. Dan apa tujuannya? Gitu loh. Apakah oligarki yang ingin menguasai hutan atau siapa? Dan kita perlu jawaban ini semua, teman-teman. Karena dampak dari kebakaran ini bukan dirasakan oleh 1-2 orang, tapi ribuan orang, bahkan jutaan orang mungkin. Ya, sampai ke luar negeri asapnya. Mengganggu kesehatan, iya. Membunuh atau mematikan aktivitas sosial ekonomi, iya. Gitu loh. Bahkan sampai menghentikan proses belajar mengajar. Ini kan seharusnya menjadi
evaluasi lah bagi masyarakat kita, bagi pemerintahan kita juga gitu. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.